kelompok 1. Nah, di sini kami bakal nunjukin drama gimana sih perbedaan gaya hidup bisa bikin kita belajar banyak. Karena kadang yang kelihatan lebih mahal belum tentu menjadikan kita jadi lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prika Nur Sabrina berperan sebagai Rani. Nama saya Rati sebagai Nadia. Nama saya Kisaya sebagai Kewa. Nama saya Farul Syafaat sebagai Pak Budi. Nama saya Meran sebagai Intan. Nama saya Dina sebagai Fani. Nama saya Fajar sebagai Riko. Judul dari drama ini adalah Gaya Hidup Bebas, Empati Jangan Lepas. So, happy watching. Ya Kek, video aku yang unboxing iPhone 15 Pro Max udah FYP loh. Komennya udah 1000 lebih. Wah, keren Kek. Tapi kamu masih sempet belajar gak? Belajar? Ntar aja kali. Konten dulu dong. Sekarang tuh zamannya cuan dari sosmed. HP kamu masih yang itu? Gak malu? Kek, emang kenapa sih? Yang penting kan masih bisa nyala dan gak bikin stres. Iya, masih bisa buka WA sama Google juga udah cukup kok buat belajar. Kalau HP-nya mahal tapi isinya cuma nyinyir, ya percuma aja. Yang penting tuh bukan mereknya, tapi manfaatnya. Lagian gak semua orang punya prioritas yang sama. Antar aku yuk. Hey guys, kenapa sih orang suka ngerasa tinggi cuma karena barang? Karena mungkin mereka pikir harga itu keren-keren, padahal hidup gak sesederhana itu. Baru aja tadi Kayla bilang bahwa followersnya lebih penting daripada nilai. Aku cuma bisa ketawa lemas. Kadang pamer tuh cuma buat pelindung biar kelihatan kuat. Padahal mah dalamnya kosong. Atau jangan-jangan dia nggak ada pengakuan? Soalnya dunia maya tuh gampang banget dapat pujian. Iya sih, tapi pujian tanpa kenal orangnya ya cuma lewat doang, nggak bikin kita tumbuh. Masuk yuk. Kayaknya Pak Budi udah mau datang deh. Yuk. Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperlakukan sesama manusia. Menurut kalian, hal kecil apa yang bisa membuat kita lebih baik dalam bergaul? Pak, gak meremehkan orang cuma karena gaya hidupnya berbeda. Atau Pak, nggak usah banding-bandingin karena kan setiap orang punya jalannya sendiri. Betul Pak, kita gak pernah tahu usaha orang lain, jadi ya kita hargai aja. Pak, saya jadi kepikiran. Saya sering mikir tampilan luar itu penting banget. Padahal itu semua gak bikin saya jadi lebih baik. Mengakui kesalahan itu nggak mudah, tapi itu awal yang bagus Kayla. Yang penting kita terus belajar dan saling menghargai. Intinya sih stop ngejudge, fokus perbaiki diri sendiri aja udah keren banget. Dan jangan lupa, yang paling keren itu orang yang punya empati, bukan sekadar punya barang. Ternyata yang penting itu bukan soal tampil paling keren, tapi soal gimana kita ngerti dan bisa ngargain orang. Gaya hidup boleh beda-beda, tapi rasa empati gak boleh sampai ketinggalan. Karena hidup bukan soal pamer, tapi soal memberi makna. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari drama ini adalah kadang kita tuh lupa tiap orang punya cerita dan jalannya masing-masing. Gaya hidup bebas sih sah-sah aja, tapi jangan sampai lupa hidup orang lain itu bukan urusan kita. Mau HP jadul kayak nggak update fashion kayak selama nggak nyusahin orang lain ya nggak masalah. Tapi bukan berarti kita bebas berkomentar seenaknya. Barang mewah bisa dicicil, tapi empati dan rasa hormat kan nggak bisa dibeli. Sebelum ngomong soal hidup orang lain, coba deh ngomong ke diri sendiri dulu. Aku ini nambah luka atau nambah makna? Karena nanti yang diingat orang tuh bukan gaya kita, tapi gimana cara kita bersikap. Yang keren itu bukan yang paling glowing, yang paling update, atau yang paling banyak followersnya. Yang keren itu yang ngerti kapan kita harus diem, kapan harus kita dengerin, dan kapan kita harus ngasih dukungan.
Hidup nggak tentang jadi yang paling menonjol, tapi tentang jadi orang yang bisa bikin nyaman sama kita. Sekian persembahan drama dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan drama pendek yang berjudul Kepintaran Bukanlah Segalanya. Aku sebagai namaku Sayla sebagai Nama aku Indi sebagai guru Mira. Nama saya Mira sebagai Dina. Nama saya Messi sebagai Nanda. Saya Ayu sebagai Lina. Nama saya Radha sebagai Wanda sebagai Tio. Selamat menikmati. iya kan, kamu nggak punya. Iya baru, iya semuanya baru. Bagus kan? Kamu beli di mana? Dibelikan ayahku kemarin. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Maaf ya tadi ibu sedikit telat karena ada kendala. Ya, Ayu. Ibu absen dulu ya. Dina? Dina? Hadir. Nando? Tio? Hadir. Rina? Hadir. Oke, hadir semua ya. Baik, anak-anak, ibu punya informasi penting buat kalian semua. Apa tuh, Bu? Jadi, sekolah kita diminta untuk mengirimkan satu orang sebagai duta pelajar teladan. Ibu ingin kalian memilih satu orang yang pantas mewakili kita. Jelas aku dong, Bu. Nilaiku aja tertinggi di kelas ini. Apalagi aku sering ikut-ikut lomba. Setuju, Bu. Tina kan udah kayak wajah sekolah ini. Cantik, pintar, populer juga. Lagian aku anak guru, Bu. Aku lebih soal disiplin dan tanggung jawab. Lagian aku pernah jadi ketua panitia, Bu. Tapi ya, apa cuma biasa. Enggak aja sih dari tadi. Ngapain si Nando? Ya kan, gak aktif apa-apa di sekolah ini. Enggak ah. Aku kan nggak punya apa-apa tuh tidak lain. Lagian aku cuma pengurus perpustakaan. Gini aja deh. Ibu punya tugas buat kalian. Di ruang guru ada dus berat yang harus dibawa ke ruang baca. Siapa yang mau bantu? Enggak ah, nggak mau. Ngapain, Bu? Ini kan bukan lomba angkat barang. Iya, Bu. Kok kesannya kayak polisi? Ibu mah minta yang mau aja. Enggak. Aku aja deh, Bu. Oke, kalian ikut deh, Bu. Oke, boleh. Ada pertanyaan terkait yang tadi Bu bilang? Apa aja, Bu? Aku mau nanya. Lombanya di mana ya, Bu? Lombanya itu di Jakarta Pusat. Wah, aku nih, Bu. Aku harus ikut. Aku sering ke Jakarta, jalan-jalan sama ayah aku. Pasti aku ya. Ya kita lihat nanti saja ya. Jangan gitu dong, Bu.
tinggi nilainya di kelas ini. Benar tuh Bu, Ibu anaknya pasti. Harus bayar secara adil. Saya sudah kembali. Udah Bu. Silakan duduk bersama kalian. Terima kasih ya. Mari kita pikir-pikir lagi. Ibu sudah menentukan siapa yang pantas mewakili sekolah kita sebagai duta pelajaran pelajar. Bukan Vina. Apa? Juga bukan Tio. Tapi Nana. Apa? Kenapa harus dia, Bu? Nilai dia aja nggak setinggi aku. Benar tuh, Bu. Kenapa kalian takut? Ibu tidak menilai seorang siswa yang hanya pintar dan cerdas saja, tapi juga yang punya hati dan empati, yang bisa menghargai sesamanya, yang menjunjung tinggi kesopan santunan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu cukupkan pelajaran Ibu sampai di sini. Mungkin minggu depan yang terpilih tadi akan diumumkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral dari cerita ini, ketika kamu jadi orang pintar, janganlah kamu sombong dan harus selalu menjunjung tinggi kesopanan. Jangan menilai orang lain dengan sebelah mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama singkat kami yang berjudul Menjelang Kemerdekaan. Selamat menonton. Pada suatu hari menjelang hari kemerdekaan, ada seorang laki-laki yang kebingungan. Waduh, ini kan udah tanggal 17 Juli. Sebentar lagi kan kita akan melaksanakan hari kemerdekaan. Kok mereka belum ada inisiatif sama sekali sih? Waduh, gawat nih, harus aku yang mulai. Setelah itu ia langsung pergi ke masjid untuk mengumumkan rapat yang akan ia laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemuda-pemudi Kampung Mawar Berduri diharapkan kumpul di masjid setelah asar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemuda-pemudi Kampung Mawar Berduri diharapkan kumpul setelah asar. Tuh, mereka datang nggak ya? Setelah itu pun ia menunggu orang-orang yang datang. Lalu tak lama orang-orang pun berdatangan. Ayo duduk. Nah, jadi begini. Ada apa, Bu Sam? Kok nyuruh kita di sini? Iya nih, tumben. Nah, jadi gini teman-teman semuanya. Kita kan sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan. Sedangkan kita kan belum ada persiapan sama sekali. Oh iya, kalau bukan kita, siapa yang mulai? Nah, ini aja, aku jadi bendahara. Kamu dari kamu jadi panitia. Lah, kok gitu sih Busan? Ya gak adil dong. Kamu main nembak gitu aja. Terus tadi kamu pengumuman maksudnya apa? Harusnya kan kita musyawarah dulu Busan. Wah, saya kan pegang duit, saya gak diem. Udah. Kamu udah kayak pejabat aja, gak mau kerja, tanggung siapa, tapi kayak banyak duitnya. Gimana sih Musam? Ya, Asep tuh begitu Asep. Udah, Asep. Udah. Ini kita tuh musyawarah dulu aja daripada kayak gini. Kita tuh nggak boleh egois. Ingat, kita semua harus kerja. Karena udah bisa bertemu ya. Gimana sih? Aku yang sendiri. Ya, kita bagi-bagi tugas saja. Nah, gini aja.
Kalian, kita ya semua yang ada di sini jadi panitia, terus yang pegang uang sekaligus pegang proposal untuk Kepala Lurah. Aku sama Busam. Ya, nah, ya kalian yang bagian belanja, cewek-cewek kan tahu kualitas barang. Jadi kalian aja gimana? Boleh tuh, sepakat. Iya, Gitu dong Busam, ada kita doang, menit bapak kamu. Ya udah, musyawarah selesai. Kita semangat dengan keputusan tadi ya, teman-teman. Ya, oke. Tapi kita kapan nih mulainya? Sekarang ya, Busam? Oke, sekarang. Udah, kalau gitu kita kan mau main. Dan mau lawan keputusannya, Busam. Ya udah, ayo. Jangan lupa ke Lurah ya. Ya. Assalamualaikum. Terus siapin proposal untuk pengajuan dana. Ya udah, ayo. Ayo. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pesan moral dari drama singkat kali ini adalah kita tidak boleh egois ketika kita mempunyai pendapat. Contohnya kayak si Busam KW tadi memutuskan buat dia enaknya doang, pengen pegang uang doang. Terus kita juga harus menghargai pendapat orang lain karena bagaimanapun negara kita menganut sistem musyawarah. Tuh teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan membawakan sebuah drama yang berjudul Kebersamaan. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurani sebagai Budi. Perkenalkan, nama saya Adi Firdaus sebagai Andi. Perkenalkan, nama saya Ika sebagai Rina. Saya Jamila sebagai Sinta. Saya Siti Nurpala sebagai Dimas. Saya Yatul Nola sebagai Lesti. Oke, selamat menonton drama kami. Drama dimulai dengan kedatangan Andi, si ketua OSIS populer yang sedang berjalan di lorong yang akan dimasuki di ruang rapat. Setelah itu datang anggota OSIS yang lainnya. Hari ini kita akan membuat keputusan yang adil dan bijak dalam OSIS. Saya pikir kita dapat menyerahkan musyawarah untuk membuat keputusan yang adil dan bijak. Tapi apakah musyawarah itu efektif dalam membuat keputusan yang cepat? Saya setuju dengan Lina. Musyawarah dapat membantu kita mempertimbangkan berbagai aspek dan membuat kesepakatan jauh lebih baik. Tapi saya ingin tahu deh, apakah keputusan yang kita ambil benar-benar mewakili kepentingan para siswa? Kita bisa membuat proposal kegiatan yang melibatkan semua siswa dan mempertimbangkan pendapat mereka. Bagaimana kalau kita melakukan voting? Setuju? Boleh itu? Boleh. Kita melakukan voting atau musyawarah untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil di sini itu mewakili mayoritas siswa. Dan kita juga harus memastikan bahwa semua siswa memiliki keputusan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ya, saya masuk sudah begini. Oh iya, aku juga duluan ke kelas ya karena hari ini ada tugas presentasi. Aku juga duluan ya, soalnya ada mata pelajaran dulu. Mas, Kita akhiri saja pembahasan kita hari ini. Silakan kalian kembali ke kelas kalian. terima kasih. Naskah ini menekankan pentingnya membuat keputusan yang adil dan bijak dalam OSIS dengan melakukan musyawarah dan memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sekian video dari kami.
Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan drama kami yang berjudul Bayangan Kelam di Balik Tawa. Makan di sini saya Sarah Amelia sebagai narator, saya Bunga Citra Lestari sebagai Bu Oka, Saya Desi Eka Pratiwi sebagai Sesi. Saya Muhammad Abdul Gifari sebagai Raka. saya Dilara Baja sebagai Raisa, saya Wilda Juliati sebagai Musa. Selamat menyaksikan. Si gadis rajin yang selalu datang lebih pagi, tapi di balik semangatnya, ia menyimpan ketakutan saat sekolah dimulai. Lihat tuh si Cupu, udah nongkrong duluan. Belajar mulu hidupnya. Udah, kita kan jadi juara satu lagi. Kok beda banget sih? Udah, kita sambilin aja, biar dia tahu rasa. Sesi, mau belajar jadi robot ya? Turun banget sih. Ih, Aku cuma pengen belajar kok, nggak ganggu siapa-siapa. nih cocok buat kamu. Buka. Selamat pagi anak-anak. Hai Bu. Sekarang kita belajar nilai-nilai Pancasila terutama di kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan kalian kerjakan soal nilai Pancasila. Aku udah selesai. Nah, himpunan. Caper banget. Yang lainnya udah belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ini udah semua? Udah, Bu. Oke, baiklah. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam istirahat pun tiba. Kemudian mereka semua pergi ke kantin. Ayo, cepet banget. Udah belajar PKN, tapi tetap aja kamu gak jadap. Ngapain coba? Apa yang kalian lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya dipanggil mohon menghadapi saya, Sisi Raka Raisa. Panggil kan?
Jawab jujur. Masa? Bu, maafin kita, Bu. Sayangnya bulan ini sudah terlambat. Luka di hati Sisi sudah terlalu dalam. Hingga akhirnya kita berduka atas kepergian Sisi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.